Haleluya. Sekarang kita akan sapa tiap-tiap sektor ya. Kita mulai dari sektor Tiga Raksa. Halo adik-adik di sektor Tiga Raksa. Sektor Balaraja. Halo adik-adik di sektor Balaraja. Sektor Adiasa Kirana. Halo adik-adik di sektor Adiasa Kirana. Sektor Puri Mustika. Halo adik-adik di sektor Puri Mustika. Yang terakhir, sektor Citra Raya. Halo adik-adik di sektor Citra Raya. Adik-adik di luar jemaat GKPS Tiga Raksa yang juga mengikuti ibadah ini, kakak juga akan sapa dimanapun berada. Halo adik-adik sekolah minggu di seluruh dunia. Semua dalam keadaan sehat dan semangat ya adik-adik. Hari ini Kak Sherly, Kakak Hermida, Kak Vina akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat dan kita akan memulai ibadah kita. Sekarang supaya kita lebih semangat lagi, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dan bernyanyi menyenangkan. Berdiri adik-adik, hari ini kita memasuki minggu 19 setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tertulis dalam Roma 8 ayat 38 sampai ayat 39. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Penyayang,
kasih-Mu dalam pengorbanan Yesus Kristus yang tiada taranya, hingga menguduskan kami dari dosa. Hingga saat ini Roh-Mu masih tetap kami rasakan, membimbing untuk menuntun kami dalam setiap langkah kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, untuk bersekutu dengan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Hadir Engkau Tuhan, dan kuasai hati kami. Berkati kami agar selalu dapat menjadi alat Tuhan, membimbing adik-adik kami. Berkati adik-adik kami, agar mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Adik-adik dan kakak guru sekolah minggu, kita bernyanyi lagi Ku Istimewa. Oh iya kakak, kita memang tidak boleh berbicara sembarangan tentang nama Tuhan. Kalau nggak salah ada dalam titah Tuhan. Tapi saya lupa titah keberapa ya kak ya? Oh, itu titah ketiga kakak. Demikian bunyinya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dalam bahasa Simalungun begini dikatakan, titah patoluhon, lang malo sobuton gorani naibata, anggolang tiba jujurni, ay hona umumni do magira, segala nama hapungkon gorani. Oh, yang artinya kayak gini nih kak, kita harus menghormati Tuhan, kita harus menjaga kekudusan nama Tuhan, sebutlah nama Tuhan di saat yang tepat. Misalnya saat kita berdoa,
Jangan pula menyebut nama Tuhan saat kita melakukan perbuatan dosa. Dengan simbol Kristen menjadi arti yang penting dalam hidup kita. Sebagai umat Kristen, kita selalu dituntut untuk melindungi nama Tuhan, terutama dalam segala bentuk penyalahgunaan. Jangan pernah menggunakan nama Tuhan untuk keuntungan diri sendiri ya. Utamakanlah untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Ingat ya adik-adik, kita harus selalu menguduskan nama Tuhan dan menggunakannya sebagaimana mestinya. Kita harus bijak menggunakan nama Tuhan. Baik, mari kakak-kakak dan adik-adik kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik dan kakak sekolah minggu, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian Kecaplah dan Lihat. Lagunya semangat, kita berdoa. Adik-adik di rumah dan kakak guru sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Walau masih beribadah di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan Engkau tetap hadir di rumah kami Tuhan, Engkau tetap hadir dalam hati kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mengenal lebih lagi Engkau lewat firman-Mu. Maka Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir dalam hati kami dan menguasai hati kami. Berbicara ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 5. 1 Korintus 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sekali lagi kakak bacakan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema firman Tuhan kita hari ini adalah aku mau belajar dengan giat. Adik-adik, semangatnya kakak mau dengar lagi. Mana nih? Belum kedengaran, mana lagi semangatnya kakak mau dengar? Iya, bagus, masih semangat semua. Kelas kecil, kakak masih ingat nggak ya nama-nama adik-adik kelas kecil? Ada Aima, ada JJ, ada Michelle, ada Joseba, Hilkia, Riana, Delon Purba, dan masih banyak lagi ya. Kalau kelas besar ada Leo,
ada Laura, Yohana Garingging, ada Nova, ada Hengki, Jojo, Edward, Arnold, dan adik-adik kakak yang lain. Kalau kelas remaja, sebentar, kakak ingat dulu. Oke, Abang Vixen, Abang Rafa, Abang Jose, Kakak Eca, Kak Gebi, Kak Desli, dan masih banyak lagi ya. Tentunya kakak nggak bisa ya adik-adik sebutin satu-satu karena akan makan durasi. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyaksikan video berikut ini. Kita saksikan bersama ya. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS 3 Raksa. Apa kabarnya? Perkenalkan, nama kakak Dr. Gigi Yosi Borusinaga. Profesi kakak adalah seorang dokter gigi. Alasan kakak menjadi dokter gigi yang paling terutama adalah kakak punya pengalaman mengunjungi dokter gigi pada saat kakak masih kecil karena kondisi mulut dan gigi kakak pada saat kecil itu kurang baik, makanya kakak sering mengunjungi dokter gigi. Akhirnya kakak memiliki ketertarikan dengan bagaimana sih cara dokter gigi itu bekerja, kemudian apa sih yang dokter gigi itu lakukan tuh. Dan pada saat besar akhirnya kakak memilih kedokteran gigi menjadi pilihan kakak. Begitu adik-adik. Untuk adik-adik juga yang ingin menjadi dokter gigi seperti kakak punya satu pesan nih. Yang pertama, jangan lupa adik-adik harus belajar dengan giat. Kemudian tidak lupa berdoa kepada Tuhan supaya apa yang adik-adik cita-citakan, apa yang adik-adik impikan selalu bisa diberkati oleh Tuhan Yesus. Begitu adik-adik sharing dari kakak saat ini. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kalian semuanya sehat ya. Sungguh sekarang kondisinya lagi masalah COVID ya. Adik-adik, salam kenal, nama saya Sintua Sehat Damanik. Saya ini bergereja di GKPS Tangerang ya. Saat ini saya juga merupakan perutusan Sinodi Bulun dari Resort Tangerang. Nah, adik-adik, pekerjaan saya adalah seorang pengacara. Adik-adik mungkin sudah sering dengar ya pengacara ya. Apa sih pengacara gitu? Pengacara itu adalah orang yang kerjanya membantu orang lain untuk menghadapi persoalan hukum. Ya. Jadi kalau orang lain punya persoalan hukum, misalnya ditangkap polisi atau ada urusan ke pengadilan, maka tugas saya lah sebagai pengacara untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Nah, jadi tugas saya ini sangat mulia sekali ya. Membantu orang menyelesaikan masalahnya sehingga orang itu menjadi terbantu, dan dari pekerjaan saya membantu orang itu lalu saya dapat bayaran, dapat berkat. Nah, jadi sangat menarik kan? Bantu orang kita dapat bayaran. Adik-adik, jadi apa sih kenapa sih alasannya jadi mau jadi pengacara? Itu alasan saya. Karena pekerjaan ini mulia, kita membantu orang diselamatkan, orang terselesaikan masalahnya, lalu kita dapat bayaran. Nah, jadi pekerjaan saya ini adik-adik mirip seperti pekerjaan Tuhan Yesus. Yesus itu juga seorang pengacara yang ajaib, membela orang yang berdosa, orang yang teraniaya, orang yang hina dina, dibantu oleh Yesus diselamatkan mereka sehingga hidupnya jadi selamat. Nah, itulah, maka bagi saya pekerjaan pengacara itu sangat menarik. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau menjadi pengacara seperti Yesus, jadilah sekolah pengacara nanti. Jadi sarjana hukum ya. Sehingga nanti kalian bisa bantu orang dan dari sana dapat berkat. Ya, semoga berhasil ya. Tuhan Yesus memberkatimu, sehat-sehat semuanya. Shalom.
Shalom adik-adik sekolah minggu KPS 3 Raksa. Adik-adik pasti kenal saya kan? Nah, kalaupun ada yang belum kenal, nih saya adalah Christian Haloho. Di belakang nama saya ada gelar yang disebut dengan Sarjana Pendidikan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang udah sekolah, apalagi udah tingkat SMP, pasti tahu dong kalau sarjana pendidikan itu adalah berprofesi sebagai seorang guru. Nah, saya sekarang adalah seorang guru. Kenapa ya adik-adik saya mau jadi seorang guru? Dulu waktu saya masih sekolah, saya selalu memperhatikan keseharian daripada guru-guru saya. Di mana jam kerja daripada guru-guru saya itu persis sama dengan jam belajar daripada siswa. Nah, kalau siswa-siswanya udah pulang, maka gurunya juga bisa pulang. Sehingga waktu guru banyak luang untuk keluarganya. Nah, sejak itulah saya bertekad nanti suatu kelak saya akan menjadi seorang guru. Nah, adik-adik, apa yang saya lakukan untuk meraih cita-cita saya? Saya semakin giat belajar. Dan jangan lupa, saya juga berdoa. Nah, begitu saya lulus SMA, saya langsung mendaftarkan diri di sebuah universitas di Medan yang sekarang disebut dengan Universitas Negeri Medan. Nah, setelah lulus, saya langsung terbang ke Pulau Jawa. Kemudian saya sekarang menjadi guru. Oh ya, adik-adik sekolah minggu KPS 3 Raksa. Ada nggak yang bercita-cita ingin jadi guru, atau ingin jadi dokter, atau ingin jadi pilot, atau apapun, itu sah-sah saja ya. Tapi yang paling penting, bagaimana cara atau upaya kita untuk meraih cita-cita kita, intinya hanya satu, yaitu belajar, belajar, dan terus belajar. Dan jangan lupa, ya, selalu berdoa kepada Tuhan. Semoga apa yang dicita-citakan oleh adik-adik sekolah minggu KPS 3 Raksa itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu KPS 3 Raksa, tentu adik-adik kenal dengan saya dong. Hah? Masa nggak kenal? Kenal kan? Pasti kenal dong. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak nama saya siapa? Leo Girsang. Tapi di depan nama saya ada nama lain loh, namanya Pendeta Leo Girsang. Jadi dari nama saya, adik-adik tentu tahu bahwa saya ini seorang pendeta. Kira-kira kenapa ya dulu ya Pak Pendeta pengen jadi pendeta? Tahu nggak alasannya adik-adik? Karena dulu pas Pak Pendeta kecil, Pak Pendeta melihat ada seorang pendeta yang sangat karismatik. Dan Pak Pendeta berkata dalam hati, suatu kelak saya harus seperti dia. Dan apa yang saya lakukan adik-adik? Saya belajar dengan giat. Kemudian setelah lulus dari SMA, kemudian saya kuliah di sekolah tinggi teologi di salah satu sekolah tinggi teologi di Jakarta. Dan setelah lulus dari sekolah tinggi teologi, sekarang Pak Pendeta sudah menjadi seorang pendeta. Oh iya, gimana adik-adik? Ada yang mau bercita-cita mau jadi pendeta? Atau ada yang mau bercita-cita menjadi dokter? Atau apapun itu? Itu sah-sah saja. Yang penting adik-adik sekolah minggu harus tetap belajar, berusaha, sehingga cita-citanya bisa tercapai. Gimana adik-adik? Ada siapa aja? Dan apa aja profesinya? Masih ingat nggak? Oke, kita coba satu-satu ya. Yang pertama, ada Kakak Dokter Gigi Nichio Yoshida Sinaga yang berprofesi sebagai dokter gigi. Yang kedua, ada Bapak Situa Sehat Damanik yang berprofesi sebagai pengacara. Yang ketiga, ada Bapak Situa Christian Haloho yang berprofesi sebagai guru. Dan yang terakhir, ada Bapak Pendeta Parang Leo, tentunya sebagai pendeta ya adik-adik, karena udah ada pendeta di depannya. Oke, keren ya adik-adik, mantap profesi mereka. Kok bisa ya Kak mereka seperti itu? Bisa dong. Mereka sekolah dulu nggak Kak? Pastinya adik-adik mereka sekolah dulu. Pasti duit orang tuanya banyak ya Kak? Buktinya bisa nguliahin anak-anaknya sampai berhasil seperti itu.
kayaknya kalimat yang terakhir bisa iya, bisa tidak adik-adik. Karena nggak harus anak orang kaya atau yang duit orang tuanya banyak nih yang bisa kuliah, yang bisa berhasil. Emang iya Kak? Iya benar. Gini adik-adik kelas remaja dulu ya, karena kakak mau bahas secara rinci dulu. Oke, persyaratan yang bisa kuliah itu ada beberapa. 1, sudah lulus SMA atau sederajat. Iya dong adik-adik, kalau masih lulus SD masa langsung kuliah? Kan enggak ya. Kalau masih SD berarti masuk SMP dulu, lanjut SMA, baru deh bisa lanjut kuliah. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, punya niat ingin kuliah. Maksudnya Kak? Maksudnya begini nih, kalau sudah punya niat kuliah, dengan sendirinya pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya. Apa aja itu Kak yang harus dipersiapkan? Nih yang pertama, ilmu yang maksimal. Artinya pasti akan belajar dengan maksimal agar bisa masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Yang kedua, dana untuk kuliah. Nah ini nih, dana ini tidak melulu harus dari orang tua sendiri ya adik-adik. Bisa dari mencari fasilitas beasiswa dari perguruan tinggi yang dituju. Karena perguruan tinggi sekarang banyak yang memberikan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi. Yang kedua, bisa juga mencari donatur yang bisa membiayai kuliah adik-adik. Jadi banyak jalan keluar khusus mengenai biaya sekolah ya adik-adik ya. Gak usah takut bagi yang orang tuanya yang pas-pasan atau bahkan yang tidak punya orang tua, gak usah takut. Kalau memang pengen sukses, pengen kuliah, asal kalian pintar, pasti ada jalan keluarnya, ya kan? Yang berikutnya, menjadi syarat mutlak dan tidak ada alternatif lain itu hanyalah kemampuan belajar dan pengetahuan adik-adik. Itu harus diusahakan sendiri dengan maksimal. Kakak, apakah hanya profesi tadi yang pekerjaannya yang keren dan penting di dunia? Enggak, banyak profesi yang penting. Bahkan nih adik-adik, memungut sampah yang kita selalu pandang sebelah mata, yang menurut kita nggak berguna, itu berguna adik-adik. Coba kita bayangkan kalau nggak ada pemungut sampah, sampah di rumah kita, depan rumah kita akan menggunung ya kan? Dan menjadi bau, ya kan? Jorok lingkungan kita. Jadi sangat berguna. Nah sekarang adik-adik minatnya coba cari di bidang apa dulu. Nah bidang itu harus diasah sampai kalian bisa ahli di bidang itu. Di bidang ilmu pastikah, di bidang seni kah, ilmu teknologi kah, semua penting dan berguna ya. Tentunya juga dapat menghasilkan duit di masa depan kalian. Apakah hanya sarjana yang berhasil di bumi ini Kak? 80% iya. Tapi ada juga yang tidak sarjana tetapi bisa sukses. Intinya adik-adik, yang berhasil di bumi ini adalah yang memiliki daya juang yang pantang menyerah, ya kan, yang bisa berinovasi. Karena banyak juga ilmu-ilmu keterampilan yang bisa adik-adik pilih, yang bisa menjadikan adik-adik seorang ahli. Contoh, ahli masak, ya kan, bengkel, salon kecantikan, jahit pakaian, dan masih banyak lagi ya. Walaupun sebenarnya perguruan tingginya ada adik-adik, ada kuliahnya yang tadi kakak sebutin, tapi banyak juga lembaga-lembaga yang khusus membimbing kita ahli di satu bidang itu. Jadi apapun jalur yang adik-adik tempuh, tempuhlah dengan serius, dan itu semua butuh belajar dan latihan. Maka belajarlah dengan sekuat tenaga. Oke, sekarang adik-adik kelas kecil biasanya masih menginginkan profesi yang menurutnya keren. Lihat polisi keren, mau jadi polisi. Lihat artis keren, mau jadi artis. Lihat astronot, pengen jadi astronot, ya kan? Jadi intinya belum menetap. Tapi itu pun harus dipupuk ya Mama dan Papa. Coba Mama dan Papa kita semua
cari nih kira-kira adik-adik kami hobinya di mana, senangnya di mana, minatnya di mana. Itu yang akan bisa dipupuk nanti supaya itu menjadi bibit dia, menjadi bekalnya di masa depannya. Tapi adik-adik intinya juga harus rajin belajar ya adik-adik. Nah sekarang adik-adik kelas besar, ini nih sudah mulai dong bisa berpikir sepertinya mau jadi apa nih ya kan. Bakatnya sudah mulai menetap ya kan pada satu bidang. Maka kakak minta asah terus adik-adik ya kan. Yang penting juga ilmu yang mendukung semua bakatmu juga harus dilatih. Contohnya kayak seperti sekarang bahasa Inggris, matematika itu tuh kayaknya bidang apapun yang dua ini nih bukan wajib lagi, memang ya harus dipelajari ya. Jadi nggak boleh nggak lagi ya kan. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan firman Tuhan. Pertama, apapun bakat dan cita-cita adik-adik, kuncinya hanya 2. Loh, kok cuma 2? Iya benar, hanya 2. Yang pertama, belajar sekuat tenaga dengan semua kemampuan adik-adik. Bukan hanya rajin aja dek, tapi harus sekuat tenaga. Artinya kerahkan semua kemampuan adik-adik untuk belajar dengan maksimal agar dapat mencapai tujuan adik-adik. Yang kedua, ini yang paling penting juga, berdoa agar semua yang kamu impikan bisa terwujud dengan cara Tuhan. Karena jika kita sudah berusaha dan berpasrah kepada Tuhan, maka Tuhan akan cukupkan rezeki keluarga dengan tabungan orang tua untuk biaya pendidikan adik-adik. Yang kedua, jika orang tua tidak memiliki dana, maka Tuhan pasti buka jalan lewat fasilitas yang dapat membiayai sekolah adik-adik, ya kan? Ketika kita sudah berpasrah, maka segala usaha kita dan kerja keras kita akan Tuhan izinkan berhasil. Maka adik-adik, ora et labora, doakan pekerjaanmu dan kerjakan doamu. Amin. Kakak-kakak, ayo mari bergabung lagi. Kakak, ayat hafalan kita apa ya hari ini? Baik kakak dan adik-adik sekolah minggu di rumah, ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam Amsal 2 ayat 10 yang isinya, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kita ulangi bersama-sama yuk kak, yuk. Ayo Kak Vina dipimpin. Ayo 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ingat ya adik-adik, dihafal. Oke, kakak, kita kan hari ini ibadahnya langsung 3 kelas nih, tapi kreativitasnya tetap bagi 3. Nah, adik-adik kita kan ada kelas kecil, kelas besar, kelas remaja ada 3. Kita bertiga juga nih, udah 3 orang pas nih. Berarti kita bagi tugas ya kakak, boleh nggak kak? Boleh. Ayo kak. Oke kakak, siap. Langsung aja saya untuk kelas kecil ya kakak. Nah adik-adik kelas kecil, kreativitas kita hari ini adalah gambar profesi favorit adik-adik dan warnai adik-adik. Nanti adik-adik foto dengan memegang hasil gambarnya. Fotonya kirimkan ke WA kita ya adik-adik. Saya juga nggak mau kalah nih kak. Ya. Saya dari kelas besar ya kak. Oke. Adik-adik kelas besar, kreativitas kita hari ini adalah tolong buat video yang isinya adik-adik pengen jadi apa nih, dan alasannya memilih profesi itu apa ya. Kalimatnya nanti satukan saja dengan video ayat hafalan adik-adik ya, lalu kirim ke WA grup kita juga ya. Nah, sekarang giliran kakak ya ke adik-adik remaja. Adik-adik kelas remaja, kreativitas kita sebagai berikut. Buatkan perencanaan cita-cita adik-adik seperti contoh di layar ya adik-adik. Targetnya tahun berapa
adik-adik sudah menjadi seseorang yang adik-adik cita-citakan. Dan usaha apa aja nih yang perlu dan bahkan sudah dipersiapkan oleh adik-adik dari sekarang. Bentuknya nggak mesti yang seperti kakak buat, bentuknya bisa dalam berbentuk tabel atau poin demi poin ya. Oke, selamat mengerjakan adik-adik semuanya. Kelas kecil tadi menggambar profesi yang disukai. Kelas besar membuat video akan jadi apa, dan kelas remaja membuatkan rencana cita-cita. Kerjakan semuanya dan kami kakak-kakak tunggu hasilnya. Sekarang untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, sayang sayang disayang. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, firman-Mu yang sungguh indah buat kami pada hari ini Tuhan. Bapa yang baik, kami aminkan Tuhan kalau semuanya ada padamu Tuhan. Kekayaan-Mu tidak terlalu besar Tuhan untuk mencukupkan seluruh kebutuhan kami. Yang penting Tuhan kami mau berusaha Bapa. Maka Tuhan kami serahkan usaha adik-adik kami ke dalam tangan-Mu untuk mencapai cita-cita mereka Tuhan. Biarkan menjadi sukses di dalam nama-Mu Tuhan. Dengan mengandalkan nama-Mu, apapun yang mereka impikan, apapun yang mereka cita-citakan akan terjadi pada waktunya Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang mencukupkan kebutuhan keluarga mereka Tuhan. Engkau yang bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi mereka, agar mereka juga dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka, dapat membiayai hidup mereka Tuhan. Urapi kesehatan kami semuanya Tuhan. Engkau lindungi kami Bapa dari virus COVID-19 yang sedang merajai dunia Tuhan. Engkau lepaskan kami Tuhan, Engkau bebaskan kami Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan hidup, jiwa, raga kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik dan kakak guru sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya. Mari kakak, kita ambil persembahan kita. Kalau persembahannya sudah siap, mari kita angkat persembahan kita dan berkata bersama, Huberedon, Ubani Harajaon di Naibata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian Haleluya 488 ayat 1 sampai 2. Amin.
kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa kami, sumber segala rahmat yang maha pemurah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ajari kami meneladani Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan di seluruh kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Jauhkan kami dari COVID-19 yang semakin menakutkan. Berkati agar kami selalu berserah penuh ke dalam kuat kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Kuduskan dan terimalah kami dan persembahan kami dengan sukacita. Sempurnakanlah ibadah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan Tonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, haseto rangganu, semboy dalam nami, salakah matorsa. Dokham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Horas Bemudi. Adik-adik sekolah minggu, walau masih harus di rumah, harus tetap semangat dan jaga diri ya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.